Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semua yang merayakannya, dan selamat berhari Minggu bagi saudara-saudara yang tidak merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam segala aktivitas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi berkaitan dengan kebangkitan Kristus atau Paskah ini. Dan di dalam kesempatan ini saya akan membagikan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan di dalam ayat ini saya akan memberi judul atau tema Kebangkitan Kristus Membangkitkanku. Saudara, kalau kita merayakan Paskah, maka kita perlu tahu bahwa Paskah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Pesah, yang berarti terlewati. Nah, dalam perjanjian lama, Paskah dirayakan sebagai hari kemenangan umat Allah oleh karena terlewati dari maut saat hukuman atau tulah kematian anak sulung bagi orang Mesia. Itu kita bisa lihat di dalam Imamat 23 ayat 5. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hari setelah kematian Yesus bangkit dari antara orang mati. Peristiwa ini terjadi pada saat perayaan Paskah. Itu kita bisa bandingkan dalam atau lihat dalam Matius 28 ayat 1. Nah, kebangkitan Kristus menjadi momen kemenangan orang percaya. Karena kebangkitannya membangkitkan kita. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan makna rohani dari kebangkitan Kristus ini bagi orang percaya. Itu ada 3. Poin pertama adalah kebangkitan Kristus membangkitkanku dari kematian. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Inti Injil adalah berita kemenangan Kristus melalui kebangkitannya. Jadi, pemberitaan Injil yang benar adalah memberitakan tentang kebangkitan atau kematian, kebangkitan Kristus. Itu adalah satu inti dari kekristenan. Hal ini berarti setiap orang yang percaya dan menerima Injil akan mengalami kebangkitan dalam hidupnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus juga membangkitkanku supaya bisa menang atas dosa. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mati di atas kayu salib oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, kebangkitan Kristus membuktikan kemenangan atas dosa. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus menang atas dosa. Kita tidak lagi dikuasai dosa, tetapi hidup untuk kebenaran. Maka itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga berkata bahwa jika aku hidup untuk Tuhan atau untuk Kristus. Jika aku mati untuk Kristus. Artinya bahwa hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi hidup kita untuk kebenaran, melakukan kebenaran yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kebangkitan Kristus juga membangkitkanku dan membawaku menang atas maut. Saudara, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Yesus tidak hanya mengalahkan dosa, tetapi juga hukuman dosa, yaitu maut. 1 Korintus 15 ayat 54b dan 55 menyatakan demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di mana sengatmu? Ini merupakan sebuah jaminan kemenangan atas maut.
Artinya bahwa jika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan mengalami kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kekal bersama Kristus. Sebagaimana ketika di atas kayu salib, seorang berdosa, dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau ada di Firdaus. Yesus menyatakan kepada si penjahat di sebelahnya, dia menyatakan dengan pasti bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini adalah jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus ada jaminan keselamatan. Dia tidak dikuasai oleh maut lagi karena dosa, tetapi dia mengalami kemenangan bersama Kristus. Jadi saudara, ketika kita mengalami dan mengerti bahwa kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas maut, maka kita pun akan mengalami atau menerima kepastian dan keselamatan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bahwa kebangkitan Kristus membangkitkanku dari keraguan. Kita bisa lihat di dalam ayat 4 dan 8. Di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menyaksikan kebangkitan Kristus, termasuk orang-orang Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Ayat 4 sampai ayat 8 menyampaikan tentang saksi kebangkitan Kristus. Ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa suatu peristiwa dianggap sah bila disaksikan oleh lebih dari 2 orang. Maka itu saudara, kebangkitan Kristus disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Ini membawa kita untuk tidak mengalami keraguan. Atau kebangkitan Kristus ini membawa kita menang atas keraguan. Kita tidak ragu lagi kepada Kristus, tetapi kita mengalami dan kita memahami bahwa Yesus telah bangkit untuk saya. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyaksikan kebangkitan Kristus. Rasul Paulus bahkan memiliki pengalaman pribadi dalam Yesus yang menjadikan dirinya saksi kebangkitannya. Ketika dia berjalan untuk membunuh, membinasakan orang pengikut Kristus, dia bertemu dengan Yesus. Akhirnya dia yang awalnya punya semangat untuk membunuh, tapi dia berbalik dan akhirnya dia tidak lagi semangat untuk membunuh, tapi dia semangat untuk memberitakan Injil. Dia tidak mengalami keraguan bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada keraguan bagi Rasul Paulus. Maka itu dia berani mengatakan, jika aku hidup untuk Kristus. Jika aku mati untuk Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, pertemuan pribadi dengan Yesus dapat menjadi titik balik kemenangan kita karena kuasa kebangkitannya. Orang atau seseorang tidak lagi hidup dalam keraguan, tetapi dalam kepastian. Dalam segala hal, dalam pekerjaan, usaha, studi, keluarga, dan masa depan, Tuhan akan memberikan kepastian bagi Anda. Karena kebangkitan Kristus membawa Anda supaya Anda tidak memiliki keraguan. Karena Kristus akan memberikan yang terbaik. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang pasti terhadap segala sesuatu. Sehingga kita tidak hidup dalam kekhawatiran. 1 Korintus 15 ayat 58 menggunakan istilah, berdirilah teguh, jangan goyah. Meski banyak hal yang dapat melemahkan iman kita, tetapi firman Tuhan, jangan goyah, berdirilah teguh, dan pandanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kehidupan, dia akan memberikan masa depan, dia akan memberikan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, berguna bagi keluarga Anda, masa depan Anda, dan seluruh apa yang Anda perlukan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kebangkitan Kristus membangkitkanku dalam pelayanan.
ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saudara, perubahan hidup Rasul Paulus nampak dalam ayat 9 sampai 11. Bagaimana Tuhan mengubah pribadi yang menganiaya jemaat Allah menjadi seorang yang melayani Tuhan. Istilah kasih karunia digunakan sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa perubahan hidup yang dialami semata-mata hanya karena pemberian Allah. Meski pelayanan merupakan anugerah Allah, namun Rasul Paulus tetap memiliki sebuah komitmen untuk bekerja lebih keras dalam pelayanan. Maka itu saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, mari kita melayani dimanapun Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Mari kita melayani sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai guru, sebagai pengusaha, bekerja di kantoran, dimanapun kita berada, mari kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerja keras, karena itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani. Pelayanan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena apa? Karena Kristus sudah melayani kita terlebih dahulu. Kita melayani karena Dia telah melayani kita terlebih dahulu. Biarlah kita terus berpikir untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai pendeta, sebagai ibu rumah tangga, sebagai keluarga, sebagai pengusaha, dan sebagai apapun itu yang mungkin selama ini sekarang kita bekerja. Mari kita bekerja dengan penuh kesungguhan. Kebangkitan Kristus hendaknya membawa perubahan dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana ada yang saat ini hanya oleh karena kasih karunia atau pemberian Allah secara cuma-cuma. Hidup menjadi berarti karena hidup adalah untuk Tuhan. Jadi kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia, untuk orang lain. Kita pun diingatkan kembali untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kita dimanapun kita berada. Mari kita bekerja lebih keras, artinya berantusias, bahkan efektif dalam pelayanan. Bandingkan ayat 58, jeripayamu tidak akan sia-sia. Antusias menunjukkan semangat yang menyala-nyala dan efektif berbicara tentang hasil segenap pelayanan saudara, dan akhirnya hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu saya mau katakan di sini bahwa kebangkitan Kristus hendaknya memberikan kepastian keselamatan kepada kita, yaitu masuk surga. Hal ini dapat dialami hanya bila seseorang mengakui dosanya, memohon pengampunan Tuhan, dan membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Peter Younger berkata bahwa mendekat kepada Kristus adalah sesuatu yang sangat mulia. Tetapi berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah sesuatu kemuliaan dan istimewa di dalam hidup. Dan ini tidak semua orang Kristen melakukannya. Maka itu saudara, mari kita meresponi ini, bahwa kebangkitan Kristus membawa kita untuk hidup dalam kepastian keselamatan. Mari kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebangkitan Kristus membuang segala keraguan-keraguan kita. Hidup dan masa depan menjadi pasti di dalam tangan Tuhan. Kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, tetapi sukacita dan kemenangan. Kebangkitan Kristus membuat hidup kita berarti dengan melayani Tuhan. Pelayanan pun diwarnai dengan rasa antusias dan efektif dalam pelayanan. Dan ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, yaitu tindakan apa yang saudara lakukan sebagai respon terhadap kebangkitan Kristus? Yang kedua, perubahan apakah yang saudara alami semenjak mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Biarlah ini menjadi bahan perenungan kita di dalam menjalani kehidupan kita di dalam masa
masa mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.